是你！什么眼神？Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Soulstar episode 131. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya. Yang dimana pada cerita sebelumnya Lo Feng berhadapan melawan si palu ajaib dalam kompetisi tersebut. Yang dalam kompetisi tersebut untungnya Lo Feng dapat memenangkan kompetisi itu, membuat Lo Feng mendapatkan poin yang begitu banyak. Tetapi setelah pertempuran itu usai, tiba-tiba saja Lo Feng berhadapan melawan lawan baru, yaitu Roda Angin, salah satu prajurit yang kuat juga. Tetapi Roda Angin memutuskan untuk menunda pertarungan melawan Lo Feng karena mereka memutuskan untuk melakukan pertarungan pada pertarungan terakhir saja. Sedangkan untuk Hong kemarin bertarung melawan Nabini dari para pasukan Gunung Naga Hitam, alias murid yang dilatih khusus oleh Hargrave. Sedangkan Leisen kemarin, sayangnya Leisen telah kalah dalam kompetisi jenius ini karena ia telah dikalahkan oleh seorang jenius bernama Rojun. Dan kemarin pun Lo Feng telah bertemu kembali dengan Roda Angin untuk melanjutkan pertarungan mereka. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan pertemuan antara Lo Feng dan juga Roda Angin yang sekarang mereka berdua telah bertemu di luar angkasa untuk memulai pertarungan mereka berdua. Hargrave dan juga Brolin yang melihat ini mengenali si Roda Angin yang merupakan salah satu keturunan dari ras manusia terkuat, yaitu berada di peringkat ke-10. Hal ini pun membuat mereka semua sangat kagum kepada si Roda Angin. Dan juga Hargrave telah mengetahui bahwasanya Roda Angin telah bekerja sebagai organisasi asasin berbahaya yang telah banyak menyelesaikan misinya. Tidak hanya Brolin dan juga Hargrave yang mengagumi kekuatan mereka, pertempuran antara Lo Feng dan juga Roda Angin mengikat perhatian banyak orang dan mereka masing-masing mendukung idola mereka antara Lo Feng ataupun si Roda Angin. Keluarga Lo Feng dan juga teman-teman Lo Feng yang melihat pertempuran ini, mereka semua sangat khawatir dengan Lo Feng. Lo Feng sendiri juga sangat berharap atas kemenangan pertarungan ini karena jika dirinya bisa mengalahkan Roda Angin, maka dirinya akan terkenal oleh para petinggi alam semesta yang akan membantu dirinya untuk mendapatkan backingan yang lebih kuat agar bisa melindungi bumi. Dan setelah itu pun kompetisi antara Roda Angin dengan Lo Feng pun dimulai. Yang dalam pertarungan itu Roda Angin langsung menyerang Lo Feng menggunakan dua pisau kembarnya yang ia dapat gunakan seperti sebuah shuriken yang dapat ia lemparkan ataupun digunakannya sebagai sebuah senjata yang ia putar-putar seperti gasing berpisau. Apalagi karena pergerakan dari Roda Angin ini yang sangat kuat, membuat Lo Feng juga merasa kewalahan untuk melawan si Roda Angin ini. Pertarungan yang terjadi di antara mereka berdua pun berlangsung begitu epik dan juga sengit. Dan di sini Lo Feng mencoba untuk menggunakan taktiknya, yaitu menggunakan pergerakan cepat agar bisa membuat Roda Angin kesulitan untuk membaca pergerakannya. Tetapi Hargrave yang melihat pertarungan ini menganggap bahwasannya usaha yang telah dilakukan oleh Lo Feng akan sia-sia karena kekuatan alam rahasia dari Roda Angin ini merupakan kekuatan angin, yang artinya Roda Angin juga akan memiliki kecepatan yang cepat dan juga lebih sulit untuk dibaca pergerakannya. Benar saja, pergerakan dari Roda Angin ini begitu sangat cepat dan sulit untuk bisa dilihat oleh Lo Feng, maka Lo Feng sulit juga untuk mencoba mengcounternya, yang pada saat Roda Angin menyerang Lo Feng membuat Lo Feng pun tertekan. Lo Feng mencoba untuk melarikan diri mencari tempat yang aman, yaitu dengan Lo Feng terbang keluar angkasa melewati bebatuan. Tetapi Roda Angin tetap saja masih bisa mengincar Lo Feng, membuat Lo Feng pun harus menambahkan kecepatannya. Sampai pada akhirnya Lo Feng melihat adanya sebuah satelit besar dan Lo Feng pun menggunakan kekuatan mentalnya mengendalikan satelit tersebut. Yang lalu Lo Feng melemparkan satelit itu ke arah dari Roda Angin. Roda Angin pun dengan segera mencoba untuk menahannya menggunakan kekuatan mentalnya juga.
Bahkan dalam situasi seperti ini, roda angin masih bisa tertawa seperti orang gila yang sangat senang menghadapi orang kuat. Roda angin menggunakan kekuatan mentalnya tak disangka bisa menghancurkan satelit itu dengan sangat mudah, yang bahkan ia juga menghancurkan satelit itu sampai puing-puingnya hancur tak tersisa, membuat ledakan besar pada pertempuran mereka. Lo Feng terhempas akibat ledakan itu, tetapi roda angin tetap melemparkan senjatanya karena Lo Feng membuat Lo Feng pun semakin terpojok. Sampai pada akhirnya Lo Feng terkena serangannya dahsyat dari roda angin, membuat Lo Feng terpental ke sebuah planet. Brolin yang menonton pertarungan ini merasa begitu puas melihat Lo Feng yang tersungkur seperti itu. Nolan Shan juga merasa begitu sangat tenang melihat Lo Feng yang terpojok. Sedangkan untuk kawannya Lo Feng, di sini mereka semua jadi sangat khawatir, termasuk kakek Gu dan juga Babata. Kakek Gu berpikir sepertinya Lo Feng tidak akan bisa memenangkan pertarungan melawan roda angin karena roda angin ini yang sangat jenius dan juga kuat. Tetapi kakek Gu bisa meyakini bahwasanya jikapun Lo Feng kalah pada pertarungan ini, setidaknya Lo Feng kemungkinan masih akan bisa lolos karena poinnya yang sangat banyak. Artinya walaupun ia kehilangan sebagian poinnya, tetapi poinnya masih mencukupi untuk lanjut ke babak selanjutnya. Namun Babata yang mendengar itu merasa marah kepada kakek Gu karena kakek Gu yang pesimis kepada muridnya yaitu Lo Feng. Kakek Gu menjelaskan bahwasanya ia berpendapat menggunakan perhitungannya yang setelah ia hitung-hitung bahwasanya Lo Feng akan bisa memenangkan pertarungan ini hanya 0,1% saja. Namun Babata membantah karena di sini kakek Gu menghitung hal tersebut tanpa memasukkan harta rahasianya Lo Feng yaitu Yansen. Seharusnya tingkat kemenangan Lo Feng tidaklah serendah itu, yang hal ini pun membuat Babata dan juga kakek Gu berkelahi dan mereka pun saling gelut. Roda angin berpikir sepertinya dirinya telah memenangkan pertarungan ini, jadinya roda angin berniat untuk pergi mencari target baru. Roda angin pun berniat untuk pergi ke planet yang tadi telah ia lemparkan ke arah Lo Feng untuk mengambil senjatanya kembali, tetapi di saat itu tiba-tiba saja senjatanya malah terlempar sendiri ke arahnya, yang dengan segera dapat dihindari oleh sang roda angin. Dan ternyata orang yang telah melemparkan senjata itu adalah Lo Feng Cui yang masih belum kalah. Lo Feng pun sekarang akhirnya menggunakan hartanya yaitu harta Yansen. Dengan Lo Feng menggunakan teknik alam rahasianya yaitu teknik emas dan juga lubang hitam. Karena bagi yang lupa, harta Yansen ini menggunakan kekuatan alam rahasia yaitu lubang hitam dan juga emas untuk membentuknya. Jadi untuk bisa mengendalikan harta Yansen harus juga menguasai teknik alam rahasia lubang hitam dan juga emas. Lo Feng mengeluarkan harta Yansennya yang hanya dengan sekali ayunan bisa menghancurkan planet dan juga satelit-satelit besar di tempat arena pertarungan itu. Luar biasa kuat sekali harta Yansen Lo Feng ini. Kakekku dan juga semua orang yang melihat harta Yansen dimiliki oleh Lo Feng pun sangat kaget karena harta Yansen ini merupakan senjata ajaib yang sangat langka. Bagaimana bisa Lo Feng memilikinya? Lalu pertarungannya sengit pun antara Lo Feng melawan roda angin kembali berlanjut dengan sekarang Lo Feng yang memiliki kekuatan sangat dahsyat dari harta Yansennya. Roda angin menggunakan kekuatan mentalnya mengendalikan batu-batu luar angkasa ke arah Lo Feng, tetapi semua itu dapat dihancurkan oleh Lo Feng dengan hanya sekali ayunan dari harta Yansen. Mereka berdua juga beradu serangan yang di sana roda angin terpental jauh akibat tak bisa menahan harta Yansennya Lo Feng. Yang setelah itu ia mendapatkan serangan bertubi-tubi dari harta Yansennya Lo Feng. Membuat si roda angin berada di kondisi terluka parah, dan di sini roda angin semakin marah kepada Lo Feng dan ia pun menggunakan kekuatan rahasianya dari kekuatan alam rahasianya yaitu elemen angin. Dengan si roda angin membuat sebuah pusaran besar seperti sebuah gasing yang ia arahkan ke arah Lo Feng. Lo Feng juga menggunakan perubahan pertama dari harta Yansen yaitu pisau kecil yang ia terbangkan juga ke arah dari roda angin. Dengan serangan yang begitu dahsyat, di antara mereka berdua terjadi ledakan kekuatan yang begitu hebat akibat peraduan dari serangan mereka berdua, dan walaupun senjata Yansennya Lo Feng kecil tetapi kekuatannya luar biasa menakutkan.
Bahkan sampai pada akhirnya peraduan itu dimenangkan oleh Lo Feng, yaitu dengan harta yang senya yang bisa menghancurkan putaran gasing dari si roda angin, yang sampai pada akhirnya pisau dari yang senya Lo Feng bisa menembus kepalanya roda angin, membuat roda angin pun kalah dalam pertarungan ini. Dan setelah itu pun sistem mengumumkan bahwasannya Lo Feng lah yang telah memenangkan pertarungan ini, membuat keluarga Lo Feng dan juga kedua anaknya sangat senang. Tidak hanya itu, anggota virtual alam semesta mereka semua juga bangga kepada Lo Feng. Lo Feng pun juga merasa puas dengan kemenangan ini karena berkat kemenangan ini peringkatnya sekarang berada di peringkat ke-51. Lo Feng sekarang penasaran bagaimana peringkat dari Hong, dan di sini Lo Feng pun mengawasi Hong melalui sistem. Sedangkan Hong sekarang masih bertarung melawan Nabini, tetapi dalam pertarungan ini karena sistem waktu telah berhitung mundur, yaitu batasan waktu pada pertarungan ini yang akan berakhir di tengah pertarungan Hong melawan Nabini pun pada akhirnya berakhir karena dihentikan oleh sistem karena pertarungan seleksi pertama yang sudah berakhir. Secara otomatis semua orang yang mengikuti kompetisi ini segera dikeluarkan dari arena pertempuran. 10在结束，预选Sebelum Nabini dan juga Hong berpisah, mereka berdua saling berjanji untuk bertemu lagi pada kompetisi selanjutnya, melanjutkan pertarungan yang masih belum selesai. Mereka berdua setuju dengan hal itu, dengan mereka berdua yang menanti pertarungan mereka lagi. Singkat cerita, setelah kompetisi itu telah dimulai, Lo Feng dan Hong telah kembali ke tempat dunia alam semesta. Mereka berdua saling bertemu, dengan di sini Lo Feng dan juga Hong memberikan ucapan selamat kepada mereka masing-masing karena telah lulus. Dengan Hong berada di peringkat 998, sedangkan Lo Feng berada di peringkat ke-51. Namun untuk Leisen, ia merasa begitu lemas karena di sini ia yang telah kalah. Ia pun memberikan ucapan selamat kepada mereka berdua dan meminta maaf karena telah mengecewakan mereka. Leisen memberitahu bahwasannya orang yang telah mengalahkan dirinya adalah seseorang bernama Rojun yang begitu sangat kuat, yang dengan hanya sekali serangan saja ia mampu mengalahkan dirinya, kata Leisen. Dan di sana mereka melihat ternyata Rojun ini telah lulus juga dengan peringkat 10 besar yang jauh lebih tinggi daripada Lo Feng dan juga Hong. Bisa dibilang Leisen tidak beruntung saja karena telah bertemu dengan orang yang begitu kuat yang bisa dibilang juga sebagai raja terakhir. Leisen pun mengajak kepada Lo Feng dan juga Hong untuk tidak bersedih karena kekalahan dirinya. Lebih baik di sini mereka merayakan keberhasilan mereka berdua saja. Lalu mereka pun kembali ke dunia nyata, yang di sana mereka langsung disambut oleh Kakego dan juga Babata. Babata menyampaikan bahwasanya berkat kemenangan Lo Feng sebelumnya, ia telah mendapatkan begitu banyak penggemar, ada ratusan panggilan tak terjawab dan juga email yang tak terbaca. Hal ini pun membuat Babata semakin bangga kepada muridnya ini, yaitu Lo Feng. Sedangkan Kakego, ia tidak menyalahkan Leisen karena kalah sebelumnya karena ia juga mengetahui bahwasannya Rojun lebih kuat daripada Leisen. Setidaknya Leisen telah mendapatkan pengalaman yang berharga pada kompetisi sebelumnya, dan pada saat ini pemandangannya justru terlihat kasihan kepada Hong karena Hong di sini tidak memiliki AI asistennya pribadi. Jadi ya sambutannya tidak terlalu meriah seperti Hong dan juga Leisen yang mendapatkan perhatian masing-masing dari Babata dan juga Kakego. Tetapi sayangnya setelah itu pun alur cerita dari serial Donghua Solestar episode 131 bersambung. Mantap cuy, untuk kompetisi seleksi pertama akhirnya telah usai, dan kompetisi selanjutnya adalah kompetisi untuk menyeleksi para jenius lainnya dengan adanya para peserta yang sampai 100.000 peserta. Jadinya untuk pertarungan selanjutnya akan semakin menarik lagi cuy. Dan bagi kalian yang penasaran untuk cerita selanjutnya, bisa tunggu saja di minggu depan, yaitu pada hari Senin malam. Jadi tunggu aja untuk cerita selanjutnya. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! Yeah!